Jepang baru baru tahun ini, tahun 2023, itu untuk data memang dari 2022 karena AWS-nya juga baru ya kalau nggak salah 2020 atau berapa gitu. Nah, ini sebetulnya kan menjadi lebih sering karena kebetulan tahun ini kan El Nino ya. Jadi tadi disampaikan saat El Nino itu kondisi curah hujan lebih jarang sehingga kondisi awannya clear. Nah, makanya kejadiannya tadi sampai hampir 42 kali tadi info terakhir. Nah, jadi karena sering terjadi jadi orang lebih banyak tertarik lah melihat kejadian frost ini. Sebetulnya sebelumnya juga terjadi tapi mungkin sekarang lebih sering. Kalau dari kemarin dari hasil pengamatan sampai titik terendah sampai berapa itu? Ini tadi saya baru di WA juga, tadi kan ada pertanyaan itu ya di awal tadi. Kalau dari data AWS Batur tadi yang saya tampilkan itu setelah kita QC dan perbaiki itu -3, ada yang sampai -3 ya. Tapi itu juga di hari-hari tertentu saja, dan itu kalau tidak salah sih yang permukaan ya. Jadi kan sensornya ada yang memang ketinggiannya itu 1 meter sampai 2 meter, ada juga yang di rumput. Nah, sebetulnya yang menjadi indikator yang lebih bagus itu yang di permukaan tadi kan, karena itu kan tempat kejadian frostnya itu biasanya menempel di permukaan. Kalau yang -3 itu yang di berapa? Yang di permukaan, ketinggian yang nempel di nempel di rumput itu ya. Kalau untuk perubahan suhu mungkin dari pengamatan itu mulai turun itu sekitar mungkin pukul berapa? Ya sebetulnya kan dari setelah misalkan jam 5, jam 6 itu kan udah mulai matahari terbenam, sebetulnya suhu udah mulai turun ya. Nah, yang kita memang sedang coba cari pola saat kejadian frostnya itu adalah ya tadi mulai jam 5 sampai jam 6 sore sampai terus ke malam dan dini hari itu polanya seperti apa. Nah, yang kita lihat tadi setidaknya kalau nggak salah pukul berapa tadi ya, 16 UTC ya, mungkin sekitar jam 10 atau jam 11 itu dia suhunya saya tadi cek lagi berapa derajat sebelum nanti dia turun sampai hampir negatif ya di pagi harinya gitu. Kemudian titik-titiknya itu memang sejauh ini hanya di daerah Candi itu atau mungkin sebenarnya ada juga di mana kaitannya dengan sebetulnya mungkin di luasan ya, artinya nggak cuma di wilayah itu. Di situ kenapa sering terjadi karena memang ya datarannya mungkin lebih luas di situ. Kemudian pengamatannya kan juga kita ada di situ ya, AWS-nya. Tapi kayaknya kejadiannya sih bisa terjadi di mana saja. Kalau dari segi klimatologi sendiri sebenarnya penyebabnya itu seperti apa, Mbak? Ya tadi disampaikan bahwa penyebab dari embun es ini adalah karena kondisi awan di kita atau di saat ini itu yang kondisinya jarang. Artinya kalau ada awan biasanya kan ada hujan gitu ya. Nah, ini kalau kondisi awannya itu clear, artinya kalau kita lihat siang hari awan biru itu berarti nggak ada awan kan. Nah, sebetulnya permukaan tanah ini itu setiap waktu itu memancarkan panas. Ya. Nah, ketika jam 6 sore itu kan matahari terbenam. Tadinya kan permukaan ini kan menyerap panas ya dari matahari kan. Nah, setelah stop jam 6 maka sekarang bumi mengeluarkan panas mulai jam 6, jam 7 dan seterusnya itu bumi mengeluarkan panas. Sebagai akibatnya adalah buminya menjadi dingin. Nah, semakin malam dini hari jam 2, jam 3, jam 4 makin dingin. Nah, biasanya memang dalam satu hari itu suhu minimum terekam di jam-jam tadi, jam 3, jam 4, jam 5. Nah, pada kondisi tadi ya, misalkan anginnya kalm, kemudian memang suhunya sampai tadi di bawah 3 derajat untuk suhu permukaan, maka berpotensi terbentuknya embun. Pada saat ini itu sih yang masih kita menjadi kesimpulan sementara gitu, walaupun datanya kan baru 2 tahun tadi ya, perlu data tambahan. Apalagi tadi juga kita lihat
ternyata ada juga yang terjadi di bulan Maret. Kan tadinya kita awal kan Juni, Juli sampai September, tapi ternyata di bulan Maret pun bisa terjadi itu juga. Artinya mungkin ada kondisi tertentu yang perlu kita cek lagi sehingga embun ini bisa terjadi. Embun es itu bisa terjadi. Nah, Pak, untuk wisatawan kan kadang-kadang ada yang kecelek datang ke situ terus nggak dapat embun frost itu. Ciri-ciri yang bisa dipantau dari mata manusia biasa, wisatawan itu seperti apa? Nah ini yang memang agak itu ya. Tadi saya bilang kenapa tahun ini terjadi karena El Nino tadi kan ya. Jadi frekuensinya lebih mudah terjadi. Nah kita nggak tahu tahun depan ini apa kondisi El Nino ini masih persis gitu ya, artinya masih terjadi. Kalau dia masih terjadi, kemungkinan sering terjadi embun es juga masih akan tinggi. Sebenarnya kalau dilihat dari pengamatan kami yang sudah dipasang ya, tadi kita sudah sepakat itu di musim kemarau tadi ya. Iya. Jadi di Juni, Juli, Agustus, September itu masih. Nah, jadi memang Dieng ini punya spesifik gitu ya. Artinya dari topografi tinggi, tapi kelembapannya juga kadang sangat besar tapi kadang juga berkurang. Makanya parameter yang kita pakai untuk monitoring frost itu salah satunya adalah tadi angin ya dan suhu tadi, dengan satu lagi angin, suhu parameternya, kemudian juga suhu titik embun dan tekanan gitu. Tekanan di Dieng itu sekitar 700 milibar kan rata-rata seperti ini. Jadi itu yang termasuk akhirnya yang kenapa akhirnya memang dia lebih sering embun es daripada dataran tinggi tempat lain. Ya, spesifik tempatnya gitu. Makanya dibandingkan katakanlah kita di Bromo ya, di Bromo ada juga. Tapi di Bromo itu yang menarik adalah dia kalau suhunya dingin dia jadi langsung gitu. Kalau di sini enggak. Nah, jadi topografinya menarik. Jadi misalkan tadi pertanyaannya adalah di mana saja di Dieng, di Candi Arjuna tuh sering terjadi. Tapi di desa Dieng Kelurahan, dekat desa kelurahan itu tidak terjadi gitu. Jadi tadi pertama juga aktivitas manusianya ya, karena di situ kan tadi savana ya, padang savana itu menentukan. Nanti kalau itu mungkin jadi cabin di situ juga bisa jadi hilang tuh. Nah, makanya yang Candi Arjuna muncul karena dia masih dataran yang punya ada rumputnya. Karena frost kita yang terjadi kita sepakat tuh namanya permukaan ya, radiasi cooling gitu. Jadi dia terjadinya di rumput. Beda dengan yang terjadi frost terjadi di luar negeri, akibat musim dingin dia jadi beku gitu ya. Nah kalau ini karena masih ada daerah terbuka tadi. Selama ini kan itu baru bisa di kira-kira malam harinya nih ini. Betul. Ini katanya cerah mungkin ada. Betul. Nah itu nggak mungkin kalau untuk wisatawan dari jauh. Nah, bisa nggak kemungkinan ke depan bisa diperkirakan katakanlah ini katakanlah Jumat atau apa gitu? Nah itu yang kita coba tadi waktu presentasi kita sampaikan, kita membuat sistem monitoring frost tadi ya, Simon Frost itu bisa dipantau nih real time sekarang. Jadi suhunya berapa, nanti terjadi atau tidak itu real time. Harapan kita ke depan kita bisa memberikan mungkin tidak prediksi ya, potensi ya terjadinya di bulan-bulan yang sudah kita sepakati tadi itu, bahwa di situ sering munculnya frost. Nanti kita kasih tuh 1 hari ke depan kira-kira potensinya. Mungkin dengan metodologi yang kita bisa pakai persentase ya, probabilitas gitu. Nah itu menarik kan, sama seperti misalkan paket wisata melihat sunrise gitu ya. Kadang-kadang sunrise-nya nggak ada kan, karena berkabut. Nah jadi kita bisa opsi seperti itu buat wisata. Mungkin. Kalau yang mempengaruhi akhirnya tidak ada frost itu apa? Saat musim kemarau tentunya. Saat musim kemarau. Atau mungkin angin atau mungkin Anginnya tuh, jadi kalau dari kita sudah pasang alat kan di sana tuh dari bulan Juli. Jadi itu terjadi yang paling menarik di dini hari. Dini hari itu kalau anginnya sudah mulai lemah, kemudian kecepatannya rendah yang kita tadi dapat di bawah 2 meter per second, dan suhunya tadi di bawah 4 derajat, itu biasanya akan muncul frost. Nah, jadi sebenarnya artinya kalau dari salah satu itu tidak terpenuhi, maka tidak kemungkinan terjadi. tidak terjadi. apa aja tadi? Anginnya lemah, dan suhu udaranya tadi ada dicampur suhu tanah ya. Kalau suhu udara berarti di atasnya itu sekitar di bawah 3 derajat ya, 3-4 derajat. Di bawahnya lebih rendah lagi. Itu jadi frost. Kemudian tadi dengan tekanan ya. Kemudian satu lagi radiasi tidak ya. Sama tadi juga menambahkan di bawah tidak hanya di komplek candi di mana di. Oh iya, kebetulan saya pernah naik juga ke perahu. Itu juga pada saat tentu dia frost di tenda-tenda itu ada. Itu menarik, makanya kemarin tadi usulkan dengan Pak dari Kapoljanya wisata ya. Harapan kami tuh kita juga bisa pasang alat pengamatan kita di atas gitu ya. Menarik gitu. Jadi nanti buat wisata bagus nih yang mau naik, karena di Dieng ini menarik pegunungan wisatanya.
tidak terlalu tinggi, jadi buat para pemula pendaki itu menarik gitu. Jadi menurut saya kalau itu bisa dilihat, jadi turis datang melihat bisa dipantau tuh cuaca seperti apa. Nah, jadi dan itu di luar negeri sudah dilakukan. Dia yang potensinya sangat besar. Pak, terkait tadi pengamatan kan sudah dilakukan kurang lebih 2 tahun ya. Dan Ya, secara ada perbedaan karakteristik nggak yang mungkin muncul dari pros itu dari tahun ke tahun, mungkin apa yang membedakan dari sisi apa dari korban? Iya kan tadi saya sampaikan sebenarnya datanya 2020 ya, tapi data yang kualitasnya bagus memang kita pakai yang sejak 2022 sampai yang 2023. Nah, kalau ditanya perbedaan, tahun 2022 itu kan didominasi oleh La Nina. Mungkin pernah dengar juga. Kalau La Nina itu kebalikan dari El Nino, jadi justru awan-awan banyak, hujan banyak, sehingga tadi ketika awan banyak itu malah mengurangi potensi terjadinya frost. Karena tadi syarat frost tadi radiatif cooling, awannya harus clear. Jadi panas yang dilepaskan oleh bumi akan langsung ke angkasa. Kalau dia ada awan, maka awan akan mantul balik lagi sehingga hangat gitu ya. Nah, tahun 2023 itu El Nino. Jadi jelas ada perbedaan faktor global di sini. Makanya kalau dilihat 2022 lebih sedikit kejadian frost dibanding 2023. Mungkin dari 2 tahun itu yang kita bisa lihat perbedaannya ya. Nah, itu kan menjadi salah satu destinasi yang sekarang mungkin akan menjadi daya tarik sendiri, Pak. Nah, sebenarnya untuk menjaga itu ibaratnya tetap bisa ada dan bahkan bisa menjadi luas, itu sebenarnya seperti apa sih yang mungkin bisa disampaikan untuk pelaku wisata di sini? Ini pertanyaannya menarik ya, bagaimana supaya tetap ada gitu ya pertanyaannya. Dipelihara karena itu daya ini, tarik. jadi kita sendiri kan bergantung pada alam ya, artinya kita sendiri memahami bahwa kejadian ini sangat dipengaruhi oleh faktor global, dalam hal ini misalkan El Nino, La Nina, kemudian tadi angin ya, artinya walaupun kondisinya itu clear, tapi kalau anginnya itu kuat nggak jadi juga gitu ya. Jadi memang dalam hal ini mungkin bukan istilahnya bukan kita menjaga, tapi bagaimana kita ya tadi melihat potensi-potensi kapan yang bisa terjadinya itu. Jadi kita bukan dalam posisi mempertahankan sesuatu supaya ada, karena ini kita juga tidak bisa membuat sendiri gitu, artinya kan angin kita nggak bisa buat, kemudian awan kita nggak bisa gitu. Iya gitu. Jadi kita pada posisi menyadari untuk terbentuknya ini syaratnya A, B, C gitu. Artinya kalau ini tidak dipenuhi ya kemungkinan terjadi sangat kecil. Atau mungkin biar yang jadi hamparan biar Nah, itu salah satunya Mas. Misalkan Betul, itu yang yang padang terbuka tadi seperti savana tadi dipertahankan. Iya. Yang bisa dipertahankan itu karena dia objek wisata tuh kan. tidak ada bangunan-bangunan baru. Betul. Karena dia kalau sudah ada kan radiasinya tertahan. Radiasi kuning yang harusnya keluar, tertahan aspal betonnya tidak keluar. Ya karena kan kalau permukaan datar kan satu apa istilahnya Albedonya dia ada. sama ya. Karena kan kalau ada perumahan kan tinggian, warnanya beda dan sebagainya, itu akan mempengaruhi juga pola radiasi dari Di kawasan yang sekarang sudah jadi frost ya, kayak di Candi Arjuna itu kan masih ada mungkin bangunan-bangunan yang sifatnya Iya. padat ya, yang ada lagi. cuma dipertahankan. Ini kan biasanya warga Dieng itu untuk mengukur suhu pakai termometer tuh. Iya. Itu sebenarnya akurat nggak kalau pakai itu? Nah, jadi kalau BMKG kita kan punya sensor AWS dan memang yang kita lakukan adalah mengkalibrasi. Jadi biasanya sih termometer itu kan perlu kalibrasi juga, artinya kalau yang termometer yang kita punya itu kan kadang ada yang untuk badan, ada yang untuk ruangan gitu ya. Untuk ruangan kan kita taruh di tembok gitu kan. Makanya kami tawarkan kemarin tuh kan kita sempat ke Dieng ya di Gunung Prau itu, saya lihat termometer yang tembok ya. Makanya dengan alat kita di monitoring itu udah disensor, dikalibrasi, udah ada kalibrasinya kan. Jadi minimal itu karena menarik Mas. Sensor-sensor yang kita pasang pun dalam keadaan dingin kan cuaca ekstrim ya, bisa rusak. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapus, yang AWS Batur itu ada 5 sensor ya, ada 5 sensor. Jadi dia kalau nih mati masih ada backup. Gitu. Yang kita pasang yang AWS di Ekulon itu, yang kita taruh di lahan pertanian sama. Tapi kita sudah ternyata juga ada ya karena ekstrim tadi mempengaruhi terhadap proses.
Jadi kalau saran saya sebenarnya itu kita membantu dari sistem monitoring bagaimana yang sudah diamati BMKG bisa diakses gitu ya Pak. Jadi tidak perlu warga beli macam-macam. Makanya kita tawarin tadi salah satu sistem monitoring frost itu kan yang ada di web dan itu real time. Lewat mana? Web. Ini bisa ada di monfrost@sinauLab.com ya. Ini kondisi saat ini. monfrost@sinauLab.com ya. Nah, ini bisa. Ini kondisi sekarang nih. Ini bisa saya refresh dulu. Ini jam 15.23 ya. Nah, Suhunya ini suhu, Pak. Ini suhu. Ini per menit Pak merecordnya. Nah, jadi Bapak bisa dari pakai HP Bapak juga. Ini data kelembapan kita. Nah kita juga sebenarnya ini adalah data dew point ini tidak terukur ya, tapi kita pakai rumus empiris sehingga mendapatkan ini. Ini menarik kalau ini ada di bawah suhu gitu kan. Jadi kalau di dalam ilmu meteorologi itu dew point ini adalah di mana titik uap air itu menjadi embun. Nah, justru ini yang kita amati. Dan ini dari hasil penelitian kita begitu dia di bawah 1 derajat, tidak derajat 0 pun dia sudah embun. Jadi sebenarnya embun di sini tidak sampai 0 derajat sudah terjadi kan. Oh gitu ya. Menarik kan? Iya. Harus sampai 0 Tidak, derajat. makanya hasil temuan kami 4 derajat, dari ini 3 derajat. Itu tadi yang pertanyaan apa? Apakah titik dia- kebun, titik Titik. di tiap ketinggian itu berbeda. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan. Makin tinggi lokasi bisa semakin tinggi juga. Sama seperti dari titik pedih ya. Tapi mungkin bedanya nggak jauh. Ini kan kita kasih di sini ya. Ini ada. Ini bisa dipantau warga, bisa diakses gitu ya. Nah ini kan sebenarnya juga kita gunakan buat pertanian kemarin kan. Jadi kalau kita dashboard di sini nanti ada notif di sini, ada embun atau tidak gitu. Nah, seperti itu. Ini kan alatnya model ini kita pasang di sini. Dipasang di dekat daerah itu ya. Jadi kalau mau ke Komplek Candi ini belakangnya Dieng Garden, tempatnya Pak Wawan, izin Pak Sabar. Jadi kita titipkan di lahan. Emang dulu tujuannya kemarin karena kita sudah punya di dalam candi, kita coba yang di sebelahnya. Nah harapannya kalau di sini mau kita punya jaringan ini yang banyak. Alat ini nanti hasilnya dari kajiannya. Bisa lebih detail ya. Iya. Kita bisa bikin spasialnya tuh nanti wilayah di mana saja. Dan mungkin kalau di candi berapa, kalau di pemukiman itu Itu maksud perbedaannya saya. berapa gitu. Itu di gunung orang masuk wisata di sana apalagi dengan hujan kan, ada hujan nggak gitu bagus. Jadi wisatanya bagus. Kalau pertanian makanya yang ini kita kasih sensor ini semprot. Ya, itu pertanian. Jadi everybody happy lah gitu ya gitu loh maksudnya kan. Kan tujuan kita gitu. Udah. Pak Aris nama lengkap sih. Lengkapnya ada. Ini nggak ada nomor lengkap ini. Oh ini Pak. Aris Sama Pak. Kristianto. Dari STMKG. Aris Kristianto selaku Saya dosen di STMKG. dosen. Dosen di STMKG Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Oke. Kalau Pak Donaldi. Saya Donaldi Permana, peneliti bidang Litbang Klimatologi